Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauhar Munfarida. Saya dari Prodi PBSI 2023 kelas E yang berNIM 230020207418. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu mendongeng. Di sini saya akan mendongeng atau menceritakan kisah dari si Cindelaras. Dahulu kala di sebuah Jawa Timur terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang lelaki yang kaya dan raya. Tak hanya itu, lelaki ini sangat berkuasa. Sang pemimpin itu bernama Sang Raden Putra. Beliau memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Hobi Sang Raden Putra ialah menyabung ayam. Suatu hari di sebuah kerajaan ada seseorang yang bermondar-mandir, kebingungan. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki yang memakai peci di atas kepalanya. Tuk 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 tuk. Dan mereka pun saling bertatapan. Wahai Tuan Putri, ada gerangan apa? Tuan Putri memanggil hamba. Dengar tabib, saya mencari tabib karena saya ingin menyampaikan sesuatu kepada sang tabib. Apa itu, Tuan Putri? Tolong sampaikan kepada sang Baginda Raja informasi yang terkait tentang saya. Apa maksud Anda, Tuan Putri? Hamba tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sebenarnya saya sedang muak dengan segala sesuatu yang ada di kerajaan ini. Saya sudah capek menjadi seorang selir. Saya ingin menyingkirkan permaisuri dari istana ini. Baik, Tuan Putri, hamba mengerti apa yang engkau katakan. Baik, jika engkau sudah mengerti apa yang aku maksudkan, sekarang sampaikan kepada sang Baginda Raja, tabib. Baik, Tuan Putri. Dan akhirnya Tuan Putri dan seorang tabib kerajaan pun meninggalkan ruangan sang Tuan Selir. Tuk 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 tuk. Krek krek, suara pintu tertutup. Setelah sang tabib meninggalkan ruangan sang selir, tak lama kemudian sang tabib memasuki ke ruangan sang raja. Di sisi lain, di sebuah ruangan sang raja, tok 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 tok, masuk. Krek, suara pintu terbuka. Cekrek, suara pintu tertutup. Tuk 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 tuk. Wahai Baginda Raja, hamba ingin menyampaikan informasi. Informasi apa itu, tabib? Apa yang ingin kau sampaikan? Hamba ingin menyampaikan
bahwasanya seorang selir Baginda Raja sedang sakit di ruangannya. Apa maksudmu? Apa kau tidak mengadi-ngadi, tabib? Baik, mohon maaf Baginda Raja, hamba tidak mengadi-ngadi. Apa yang kau ucapkan ini, tabib? Hamba telah memeriksa sang selir Adinda, bahwasanya sang Adinda terkena racun dari minuman sang permaisuri. Apa? Apa yang kau maksud itu? Apakah kau berpikir sang permaisuri ingin meracuni selirku? Mohon maaf Baginda, hamba tidak bermaksud begitu. Namun, kenyataannya sang selir telah diracuni oleh sang permaisuri. Hamba tadi diberitahu oleh sang selir bahwasanya tadi pagi beliau sedang berminum-minum dengan sang permaisuri. Mari, ayo, tunjukkan aku kepada sang selir tersebut. Baik Baginda Raja. Tak lama kemudian, setelah perbincangan antara sang tabib dan Baginda Raja, mereka berdua pun meninggalkan ruangan Baginda Raja. Tuk 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 tuk. Mohon maaf sebelumnya. Maksud dari minum-minum tersebut ialah pertemuan antara permaisuri dan seorang selir di pagi hari. Tak lama setelah sang Baginda Raja dan seorang tabib berjalan ingin mengunjungi sang selir yang ada di ruangannya. Tok 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 tok. Masuk. Dan orang dua tersebut pun masuk ke dalam halaman sang selir. Baginda Raja. Wahai Adinda, apa benar yang diucapkan tabib? Benar Baginda Raja, hamba tidak mengadi-ngadi. Hamba tadi tidak apa-apa wahai Adinda, pelan-pelan saja kau mengucapkannya. Saya akan menemani Anda di samping Anda. Hamba tadi pagi bertemu dengan sang permaisuri Baginda Raja. Akhirnya hamba dan permaisuri pun berbincang di teras sang permaisuri, dan hamba pun ditawari minuman oleh sang permaisuri. Tak lama kemudian hamba meminumnya. Tanpa ada berpikir yang buruk, hamba meminum minuman yang diberikan sang permaisuri. Setelah hamba minum, hamba merasa sakit perut dan kepala hamba pusing. Hamba berpikir itu hanya sakit perut sebentar saja. Sakit perut hanya sebentar saja. Namun setelah hamba keluar dari ruangan sang permaisuri, perut hamba semakin sakit dan akhirnya hamba pergi ke tabib istana untuk memeriksa. Dan ternyata juga hamba kekeracunan Baginda Raja. Sang tabib pun sudah melihatnya. Hamba kekeracunan di dalam minuman yang diberikan sang permaisuri. Apa? Sang permaisuri berani-beraninya ingin membunuhmu dengan racun itu. Tenang wahai Adinda, kau istirahatlah dengan tenang. Aku akan bertemu dengan sang permaisuri. Baik Baginda Raja, terima kasih. Baik, tabib. Iya Baginda Raja. Jaga selir Adindaku dan rawat dia. Baik Baginda Raja, hamba akan merawat sang selir dengan sebisa hamba. Baik. Pengawal. Tak lama sang pengawal pun datang. Tuk 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 tuk.
Baginda Raja, ada gerangan apa? Baginda Raja memanggil hamba. Dengar, pengawal, cari permaisuri dan bawa dia di hadapan saya sekarang juga. Baik Baginda Raja, hamba akan mencari permaisuri. Setelah perbincangan antara sang Baginda Raja dan sang pengawal, akhirnya pengawal pun keluar dari ruangan sang selir. Tuk 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 tuk. Tak lama setelah sang pengawal keluar, sang Baginda pun mengikuti dari belakang untuk keluar dari sang ruangan sang selir. Tuk 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 tuk, krek cekrek. Setelah keluarnya sang Baginda Raja dan sang pengawal, sang selir dan sang dukun pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Tuan Putri, sang Baginda Raja percaya apa yang saya katakan. Terima kasih tabib, kau telah menyelamatkan nyawa saya. Tak lama kemudian, sang pengawal pun membawa sang permaisuri di hadapan sang Baginda Raja. Sang Baginda Raja bermuka ingin meluapkan amarahnya. Tak lama, tok 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 tok, masuk, krek, buka pintu, cekrek, tutup pintu. Maaf Baginda Raja, Tuan Permaisuri sudah ada di belakang Baginda Raja. Baik, terima kasih pengawal. Sekarang kau boleh pergi. Biarkan saya ingin berbicara dengan Permaisuri. Baik Baginda Raja. Dan akhirnya pengawal pun meninggalkan mereka berdua. Ampun, Baginda Raja, ada gerangan apa? Baginda Raja memanggil hamba. Dengan wajah polosnya, sang permaisuri pun menanyakan, ada gerangan apa? Baginda Raja memanggil beliau di ruangannya. Wah, pura-pura nggak tahu kau ya. Kau sungguh wanita licik di istana ini. Apa maksud Baginda Raja? Hamba tidak mengerti Baginda Raja. Kau bermuka dua permaisuri. Kau saja di hadapanku seperti ini, namun di hadapan sang selir kau ingin meracuninya, bukan? Ampun Baginda Raja, hamba tidak pernah melakukan seperti itu. Itu fitnah. Hamba tidak pernah melakukan hal itu Baginda Raja. Hamba telah dituduh tidak-tidak oleh sang selir. Pembohong, mana ada orang pembohong seperti kamu ingin berkata jujur di hadapanku. Kau ingin menutup-nutupi segala kebohonganmu, iya kan? Tidak Baginda Raja, hamba tidak seperti itu. Itu fitnah. Sudah. Aku sudah tak sudi ingin melihat wajahmu lagi. Pengawal. Tuk 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 tuk. Baik Baginda Raja, ada gerangan apa? Baginda Raja memanggil hamba. Bawa permaisuri itu ke hutan dan bunuh dia. Baik Baginda Raja, hamba akan melaksanakan perintah Baginda Raja. Apa? Baginda Raja, mohon maaf, hamba tidak pernah melakukan seperti itu. Baginda Raja, sudah. Aku sudah tak sudi melihat wajahmu dan tak sudi mendengar ucapan pembohong seperti kamu. Bawa dia pengawal. Baik Baginda Raja. Akhirnya sang Baginda Raja pun meninggalkan antara permaisuri dan pengawal dengan wajah yang marah dan penuh kesedihan. Tuk 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 tuk. Baik permaisuri, mari ikut hamba. Akhirnya sang permaisuri pun mengikuti sang pengawal keluar dari istana kerajaan dan menuju ke sebuah hutan. Tak hanya itu, mereka menunggang kuda. Duduk. Tak lama setelah
perjalanan panjang antara istana kerajaan dan hutan. Akhirnya sang permaisuri dan sang pengawal pun sudah di tempat, yaitu di hutan, di tengah hutan. Mohon maaf Tuan Putri, hamba akan menurunkan Tuan Putri di sini. Namun hamba tidak akan membunuh Tuan Putri. Hamba akan membaluri pedang hamba dengan darah kelinci yang hamba bunuh. Hamba sudah mengerti ini adalah sifat jelek dari sang selir. Hamba akan meninggalkan Tuan Putri itu. Hamba akan meninggalkan sang permaisuri di sini. Apa, engkau baik sekali, pengawal. Aku memiliki utang budi kepadamu. Sudah sewajarnya hamba melakukan itu, sang permaisuri. Namun sewaktu tadi hamba tidak berani menentang sang Baginda Raja. Dengan wajah polosnya, sang permaisuri pun tersenyum dan ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke sang pengawal. Tak lama setelah sang pengawal dan sang permaisuri berbincang-bincang, sang pengawal pun selesai membaluri pedangnya dengan darah kelinci yang ia bunuh. Baik permaisuri, pedang hamba sudah hamba baluri dengan darah kelinci. Hamba akan kembali ke istana dan jaga permaisuri di sini dan jaga diri permaisuri di sini dan anak permaisuri yang ada di dalam kandungan. Baik pengawal, hamba akan mengingat segala yang kau ucapkan. Tak lama akhirnya pengawal pun meninggalkan sang permaisuri yang ada di tengah hutan. Kluduk, 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 kluduk. Dan sang permaisuri pun membangun gubuk kecil di tengah hutan tersebut. Di sisi lain, sang pengawal pun tak lama datang setelah sampai di kerajaan. Baik Baginda Raja, hamba sudah membunuh sang permaisuri. Mana buktinya? Ini sang Baginda Raja, dan pengawal pun menunjukkan pedang yang berlumuran darah. Baik, engkau sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Sekarang kau boleh pergi. Baik Baginda Raja. Akhirnya setelah perbincangan antara sang pengawal dan sang Baginda Raja, sang selir dan tabib mengetahui hal itu pun tertawa terbahak-bahak. Wah, akhirnya kita berjaya, tabib. Iya Tuan Putri, akhirnya kita berjaya. Wah. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya sang Cindelaras pun melahirkan seorang anak, yaitu si Cindelaras, yang artinya kuat dan hebat. Di sisi lain, kini sang selir pun menjadi sang permaisuri dua di kerajaan sang Baginda Raja. Kemana-mana sang permaisuri dua pun dibawa sang Baginda Raja kemana mereka berdua pergi. Tak hanya itu, sang tabib pun mengawal dari belakang dan sang pengawal. Di sisi lain, di hutan, beberapa tahun kemudian sang Cindelaras pun menjadi dewasa. Dan mereka pun hidup di hutan berdua. Suatu hari mereka berdua mencari makan di hutan. Dan saat sang Cindelaras berteduh di pohon, ia menemukan sebutir telur dan ia ingin menyampaikan bahwasannya ia menemukan sang butir telur. Bunda. Iya wahai anakku, ada gerangan apa engkau memanggil bunda? Lihatlah, aku menemukan sebutir telur, bunda. Bagus anakku, itu adalah telur ayam.
Rawatlah telur ayam itu hingga menetas dan jadikan anak ayam itu menjadi temanmu selamanya. Baik, Bunda, hamba akan merawat telur ayam ini hingga menetas dan menjadikan ayam ini menjadi temanku. Dan akhirnya Bunda pun tersenyum melihat anaknya yang kini sudah menjadi besar. Berminggu-minggu kemudian, telur ayam yang ia rawat kini menetas dan menjadi anak ayam. Tak lama, si Cindelaras dan sang bunda pun merawat anak ayam itu penuh dengan kasih sayang. Anak ayam itu pun menjadi ayam dewasa. Dadah. Dengan giat merawat ayam itu pun menjadi ayam kebanggaan sang Cindelaras. Mulai dari ia mencoba menyabung ayam ke tetangga, akhirnya ia pun mencoba-coba membantu sang bunda mencari ekonomi dengan menyabung ayam dari desa ke desa. Suatu hari, atas terkenalnya ayam ini, akhirnya sang Cindelaras pun terkenal di satu desa ke desa lainnya, yaitu atas kehebatan ayam ini. Suatu saat, sang Baginda Raja dan sang permaisuri dua sedang berngobrol-ngobrol di sebuah ruangan. Tak lama, sang permaisuri pun tiba. Maaf Baginda Raja, hamba memiliki informasi kepada sang Baginda Raja. Apa itu, wahai pengawal? Hamba mendapatkan informasi bahwasanya ada seorang anak yang memiliki kehebatan dalam bertarung ayamnya. Wah, menarik juga. Siapakah dia? Apakah dia keturunan seorang kerajaan? Mohon maaf Baginda Raja, anak tersebut tidak dari keturunan kerajaan, melainkan dari keturunan warga. Seberapa kuat ayam itu untuk bertanding dengan ayam saya? Namun kata penduduk lainnya, ayam itu bisa dikatakan adalah ayam sakti. Jika engkau berkenan, hamba akan mencarikan anak tersebut. Baiklah pengawal, carikan anak tersebut dan bawakan ia kepada saya. Baik Baginda Raja. Akhirnya sang pengawal pun mencari sang si Cindelaras yang memiliki ayam sakti tersebut. Tuk 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 tuk. Setelah kepergian sang pengawal, sang permaisuri dua pun marah. Apa maksudmu ingin menandingkan ayammu dengan anak ayam rakyat jelata? Apa yang kau ucapkan itu, permaisuri? Tidak seharusnya kau melakukan omong kosongmu itu. Tidak ada salahnya saya melakukan hobi saya kepada rakyat saya. Apakah itu masalah buatmu? Tentu iya. Kita adalah seorang terpandang. Mana ada kita akan menyambung hobi seorang raja dengan seorang rakyat jelata. Kau sungguh sombong sekali, permaisuri. Kau seharusnya tidak seperti itu. Seorang permaisuri seharusnya lemah lembut dan bertutur kata yang baik. Sudahlah, aku tak sudi ingin berbicara denganmu lagi, Baginda Raja. Akhirnya sang permaisuri dua pun keluar meninggalkan sang Baginda Raja dan diikuti oleh sang tabib. Tuk 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 tuk. Sang Baginda Raja pun menggelengkan kepala melihat kelakuan sang permaisuri dua memiliki sifat sombong seperti itu. Tak lama kemudian, beberapa jam, akhirnya sang pengawal dan sang anak tersebut pun datang menemui sang Baginda Raja. Baik Baginda Raja, anak tersebut
Beliau ada di belakang Baginda Raja. Cekrek. Oh, baik Baginda Raja, hamba adalah anak yang dicari oleh seluruh penduduk rakyat jelata. Apakah benar ayahmu bisa bertanding dengan ayamku? Dengan hati nurani saya, kemungkinan bisa Baginda Raja. Siapa namamu, wahai anak muda? Hamba Cindelaras. Baiklah, akan kutantang ayammu dengan ayamku. Namun, tak lama setelah perbincangan antara sang Baginda Raja dan sang Cindelaras pun mengajukan persyaratan. Hamba memiliki persyaratan Baginda Raja. Apakah itu, wahai Cindelaras? Jika ayam hamba menang melawan ayam Baginda Raja, hamba ingin separuh kekayaan istana ini menjadi milik saya. Apa? Wow, sungguh hebat sekali kau memiliki sifat seperti itu. Dengan senyum sinisnya, si Cindelaras pun menunjukkan. Baiklah, saya akan menerima tantangan itu. Namun, jika ayammu yang kalah, apa yang akan kau lakukan? Hamba akan menyerahkan diri dan hamba akan berpancung mati. Baiklah, jika kesepakatan engkau begitu. Akhirnya ayam Baginda Raja dan ayam Cindelaras pun bertengkar. Tak hanya itu, dalam ruangan tersebut terdiri dari beberapa pengawal, Cindelaras, tabib atau dukun, dan sang permaisuri 2. Sang permaisuri 2 menatap ayam milik si Cindelaras dengan penuh kebencian. Dan beberapa menit kemudian, akhirnya ayam milik si Cindelaras pun menang. Dan semua orang yang ada di dalam pun terkejut melihat ayam Cindelaras menang bertanding dengan ayam sang Baginda Raja. Semua pun bertepuk tangan atas keberhasilan ayam Cindelaras yang menang. Dan saat itu, sang Baginda Raja dan permaisuri 2 pun terkejut melihat ayam kebanggaan sang Baginda Raja biasanya ia gunakan untuk menyabung ayam kalah bertanding dengan ayam Cindelaras. Akhirnya mereka pun menemui ayam Cindelaras itu. Wahai anak muda, engkau beri makan apa ayam itu hingga menang bertarung dengan ayamku? Hamba tidak memberikan apa-apa, wahai Baginda Raja. Hamba hanya merawat sebagai adik hamba sendiri. Wow, hebat sekali. Engkau bisa menjadikan ayam itu sebagai adikmu sendiri. Karena hamba telah menemukan karena hamba telah menemukan ayam ini dengan sang bunda penuh kasih sayang. Siapa nama bundamu, wahai anak muda? Bunda hamba adalah seorang permaisuri yang dulunya ada di sini. Namun ada seseorang yang iri dan dengki terhadap bunda saya. Akhirnya bunda saya terbuang di tengah hutan. Apa? Dan semua orang pun terkejut. Tak lama setelah si Cindelaras mengatakan itu, ayam itu pun berkokok. Kukuruyu. Benar wahai Baginda Raja. Apa yang dikatakan si Cindelaras itu benar. Bahwasanya si Cindelaras ini adalah anak Baginda Raja. Kukuruyu. Dan semua pun terkejut melihat ayam berkokok itu pun berkata. Sang Baginda Raja dan sang permaisuri 2 terkejut apa yang dikatakan. Dia pun bingung. Langsung, pengawal, apa yang dikatakan sang Cindelaras? Maaf Baginda Raja, hamba telat
memberikan informasi ini. Maafkan hamba sebelumnya. Hamba telah meninggalkan permaisuri di tengah hutan dan hamba tidak membunuh sang permaisuri. Apa maksudmu? Apa kau membohongiku? Maaf Baginda Raja, hamba tidak bermaksud begitu. Hamba ingin menyelamatkan fitnah dari sang permaisuri. Apa yang kau ucapkan itu, sang pengawal? Apa kau bermain-main denganku? Mohon maaf Baginda Raja, hamba tidak ingin melakukan itu. Itu adalah fitnah yang diberikan sang permaisuri 2 dan sang tabib kepada sang permaisuri 1 dan ingin menyingkirkan sang permaisuri 1 untuk meninggalkan istana. Apa yang diucapkan sang pengawal itu benar, permaisuri? Mohon maaf Baginda Raja, hamba tidak melakukan itu. Hamba tidak bermaksud. Kau sungguh keterlaluan sekali permaisuri. Kau berani-beraninya membohongiku dan menjauhkanku dari sang permaisuriku. Pengawal, bawa permaisuri 2 ini dan sang tabib ke dalam penjara bawah tanah. Dan beberapa sang pengawal pun membawa sang selir dan tabib ini ke penjara bawah tanah. Setelah membawa sang selir dan tabib, akhirnya sang pengawal pun melanjutkan perbincangan dengan sang Cindelaras. Wahai anak muda, maafkan ketidaksenangan dalam perbincangan kali ini. Mohon maaf Baginda Raja, hamba tidak merasakan. Mohon maaf Baginda Raja, hamba melakukan kesalahan besar terhadap kekeluargaan ini. Tidak wahai anak muda, bisakah aku bertemu dengan sang bundamu? Dengan senang hati Baginda Raja, hamba akan memperkenalkan Baginda Raja dengan sang bunda. Akhirnya sang pengawal dan Cindelaras dan sang Baginda pun keluar dari istana dan menuju ke hutan. Tak lama setelah sang Cindelaras berada di depan gubuk rumahnya, terdapat seorang perempuan yang menyapu. Krush, 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 krush. Wahai bunda, Cindelaras sudah pulang. Namun sang bunda tidak melihat ke arah sang Cindelaras. Sang bunda pun hanya membersihkan halamannya. Baiklah wahai anakku, masuklah ke dalam rumah dan makanlah yang sudah disediakan bunda. Baik bunda, apakah bunda tidak bertanya hamba habis dari mana? Baiklah, engkau dari mana wahai anakku? Hamba telah bermain ke istana bunda. Apa engkau sudah lupa apa yang bunda katakan? Jangan sekali-sekali engkau bermain ke sana. Namun hamba dipanggil oleh sang Baginda Raja bunda untuk mempertemukan ayam jagoan kita kepada ayam sang Baginda Raja. Namun bisakah bunda melihatku sekali saja saat anakmu ini berbicara? Dan akhirnya bunda pun tersenyum dan melihat ke arah anaknya. Namun tiba-tiba senyum itu pun hilang dengan kekerutan. Wahai bunda, maafkan hamba bunda, hamba melakukan kesalahan besar. Tidak wahai anakku, engkau tidak melakukan kesalahan besar. Wahai Adinda. Tak lama akhirnya sang Baginda pun menunjukkan diri. Wahai Adinda, maafkan Kakanda karena telah meyakini ucapan selir atas perbuatanmu. Hamba menyesal atas perbuatan hamba kepadamu wahai Adinda. Apakah engkau baik keadaanmu? Sang permaisuri pun tersenyum manis melihat Baginda Raja berada di depannya. Dengan hati nurani saya,
Hamba sangat baik, wahai Baginda Raja. Hamba senang kau bisa kembali dan menunjukkan wajah Baginda Raja ke hadapan saya. Wahai Adinda, hamba ingin khilaf apa yang telah hamba lakukan kepada Adinda. Hamba sudah memaafkan Baginda Raja, dan Sang Cindelaras pun sudah memaafkan atas perbuatan Sang Baginda Raja. Benar bukan Sang Cindelaras? Sang Cindelaras pun menjawab, benar wahai Bunda, hamba tidak melakukan pendam terhadap siapapun, asalkan Bunda senang. Sang Bunda pun tersenyum melihat sang anak menjawab seperti itu. Dan Sang Baginda Raja pun melihat, dan ia berkata, wahai Adinda, maukah engkau kembali ke kerajaan dengan Sang Cindelaras dan kita akan hidup bersama seperti semula kembali? Dan Sang Permaisuri pun tersenyum. Baiklah wahai Baginda Raja, hamba akan menuruti Sang Baginda Raja. Tak lama, Sang Baginda Raja pun memeluk Sang Permaisuri dan anaknya Sang Cindelaras, dan mereka pun tinggallah di sebuah kekerajaan, tinggallah di istana. Atas penyambutan Sang Permaisuri satu, semua rakyat pun bahagia atas kembalinya Permaisuri satu, dan mereka pun hiduplah damai dan sentosa, dan mereka adalah keluarga cemara yang utuh kembali. Tada! Amanat dari cerita ini yaitu amanatnya yaitu lebih baiklah mendengarkan informasi yang lebih baik. Janganlah berburuk sangka kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.